Hai teman-teman, saya Jules dan selamat datang di Movie in Short. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari sebuah serial drama berjudul Roar. Serial ini berisi beberapa film pendek mengenai berbagai hal yang dihadapi oleh wanita dalam hidup mereka. Setiap episode di serial ini ceritanya beda-beda. Kali ini saya akan menceritakan episode ke-6 dari serial Roar yang berjudul The Woman Who Solved Her Own Murder. Sebelum kalian dengerin ceritanya, yuk gabung sama saya dengan like video ini, subscribe, dan pencet belnya. Dua orang detektif bernama Bobby Bronson dan Chris Durst tiba di TKP di mana telah terjadi sebuah peristiwa pembunuhan. Korban pembunuhan tersebut ditemukan di area perhutanan di mana ia sedang berkemah sendirian. Korban pertama kali ditemukan oleh pejalan kaki yang kemudian melaporkannya kepada seorang petugas kepolisian wilayah bernama Carol Andrews. Detektif Durst dan Detektif Bronson meremehkan Carol, entah karena ia seorang polisi wanita atau hanya memang memandang rendah wanita. Jasad korban disandarkan ke sebuah pohon dan diikat dengan sebuah cambuk, namun tak ada genangan darah di sana. Di sekitar pohon jelas terlihat jejak sesuatu diseret di tanah. Jasad korban saat itu memakai kostum kelinci seksi berwarna pink, dan terlihat seolah-olah si pelaku sengaja mengatur posisinya agar si korban terlihat cantik. Pelaku juga telah menyayat rangkaian angka di lengan korban. Pelaku pembunuhan menutupi jejaknya dengan baik, dan sepertinya korban tidak ada tindakan perlawanan. Saat itu muncullah hantu si korban. Namanya adalah Rebecca Moss, seorang wanita yang berasal dari California. Saat hantu Rebecca melihat jasadnya, ia heran. Ia tidak pernah memakai kostum seperti itu. Ia ingat pakaiannya sebelum meninggal adalah yang ia pakai saat ini. Tapi ia tidak ingat siapa orang yang membunuhnya. Dengan berbekal kartu identitas Rebecca yang diberikan oleh Carol, kedua detektif tadi berangkat menuju rumah Rebecca untuk mencoba mencari tahu mengenai kehidupan Rebecca. Mereka berdua kemudian diikuti oleh hantu Rebecca. Saat sudah berada di sana, kedua detektif itu menebak kira-kira apa pekerjaan Rebecca. Bisa saja ia seorang pelayan atau PSK. Mereka mengira Rebecca adalah tipe wanita yang nakal. Kedua detektif juga kadang berbincang mengenai kehidupan pribadi mereka. Bahkan mereka mengolok-olok wanita yang menyukai cerita kasus kriminal atau cerita horor. Kedua detektif terus menelusuri tempat tinggal Rebecca. Sementara itu, hantu Rebecca mulai berpikir dan mencari-cari siapa yang membunuhnya. Kemungkinan bisa saja mantan pacarnya yang bernama Todd. Saat kedua detektif selesai memeriksa laptop Rebecca, mereka memutuskan untuk menemui sahabat Rebecca yang bernama Christina. Di rumahnya, Christina memberitahu detektif bahwa ialah yang telah menyarankan Rebecca untuk berkemah agar Rebecca bisa menjernihkan pikiran, karena Rebecca baru saja putus dengan Todd. Padahal tadinya Rebecca hanya ingin tidur di rumah, sarapan bubur, dan menonton tayangan X-Files. Christina juga bercerita bahwa Rebecca adalah tipe wanita yang membuat wanita-wanita lain iri, karena ia dapat dengan mudah mendapatkan perhatian dari para pria. Ia juga memberitahu bahwa selama ini Rebecca selalu sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga tak pernah benar-benar memperhatikan temannya sendiri. Rebecca baru sadar atas sikapnya yang seperti itu. Namun walaupun begitu, hantu Rebecca berusaha memberitahu Christina agar menyebutkan soal Todd. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, Rebecca yang emosi mampu membuat lampu berkedip di rumah itu. Christina pun memberitahu mengenai Todd yang bekerja di sebuah bar. Hal ini membuat hantu Rebecca girang karena ia mengira pelaku pembunuhannya akan segera ditangkap. Lalu ia mengikuti kedua polisi ke bar. Di sana, Todd memperlihatkan pesan terakhir yang ia kirim ke Rebecca kepada kedua detektif tadi. Di pesan itu terdapat 3 emoji tengkorak, dan Todd mengatai Rebecca pantai.
Rebecca dan Todd putus karena Todd telah berselingkuh. Untuk kasus pembunuhan Rebecca, Todd memiliki alibi yang kuat karena ia sedang berada di tempat pacar barunya saat itu. Hantu Rebecca merasa sangat marah saat itu sehingga ia berhasil mendorong Todd sehingga mengenai detektif Branson. Setelah mereka semua keluar dari bar, kedua detektif saling beradu argumen sehingga keduanya berpisah untuk hari itu. Hantu Rebecca kemudian mengikuti detektif Branson karena ia mengira detektif Branson masih ingin menyelidiki kasusnya. Ternyata setelah berjam-jam menunggu, detektif Branson malah pergi ke rumah mantan istrinya. Di sana, hantu Rebecca mendengar bahwa pada saat melihat jasadnya, itu mengingatkan detektif Branson kepada mantan istrinya. Merasa kesal, hantu Rebecca pun memukul kemudi dan secara tak sengaja ia berhasil membunyikan klakson. Setelah detektif masuk ke rumah bersama mantan istrinya, hantu Rebecca yang menyadari bahwa dirinya sudah mampu menyentuh benda pun kemudian menyetir mobil dan kembali ke rumahnya. Di sana ia mengumpulkan semua petunjuk dan berpikir keras. Ia juga menyadari bahwa ia tak harus bergantung kepada laki-laki untuk memecahkan kasusnya. Hantu Rebecca kemudian menyelidiki kotak barang bukti di kantor polisi. Di sana ia melihat sebuah bando kecil berwarna pink dan sebuah cambuk yang dipakai untuk mengikat jasadnya ke pohon. Namun belum selesai memeriksa barang bukti, Carol dan seorang polisi lain datang dan mengambil kotak barang bukti itu. Sementara detektif Branson dan detektif Durst tidak serius melakukan pekerjaan mereka, sehingga membuat hantu Rebecca semakin kesal. Di sana hanya Carol lah yang serius berusaha memecahkan kasus kematian Rebecca. Carol dan hantu Rebecca sama-sama bingung kenapa pelaku memakai cambuk yang jauh sekali berbeda tema dengan kostum yang dipakaikan pelaku kepada jasad Rebecca. Di rumah, hantu Rebecca termenung, namun kemudian tiba-tiba ia melihat satu-satunya foto yang ada di rumahnya, yaitu foto dirinya dan Christina. Di foto itu juga ada sebuah cambuk yang terlihat sama dengan barang bukti. Hantu Rebecca pun mengira Christina lah tersangkanya. Ia pun mendatangi rumah Christina dan mulai menjatuhkan benda-benda sambil berteriak bahwa ia tak menyangka Christina akan tega kepada dirinya. Christina terkejut, namun tiba-tiba Chad, adik laki-laki Christina, datang dan menanyakan ada apa. Christina hanya mengatakan bahwa ia hanya masih merasa sedih atas kematian sahabatnya. Ia pun menyuruh Chad pergi. Chad saat itu mengatakan bahwa ia juga merasa sedih. Lalu Christina yang kesal menjawab, yang dirasakan Chad hanyalah sekedar naksir, sedangkan Christina bersahabat dengan Rebecca selama bertahun-tahun. Saat itu hantu Rebecca merasa aneh. Ia kemudian mengikuti Chad ke sebuah ruangan, di mana saat itu Chad memainkan sebuah video game dengan avatarnya yang berpakaian kostum kelinci, seperti yang dipakai jasad Rebecca saat ditemukan. Di chatbox, hantu Rebecca melihat perbincangan mengenai hinaan terhadap wanita. Ia syok melihat begitu besarnya kebencian mereka. Mereka seperti sebuah komunitas yang menganggap bahwa wanita tidak berharga dan hanya diperuntukkan bagi kepuasan laki-laki saja. Hantu Rebecca kemudian mengumpulkan semua bukti yang ia bisa ambil. Foto dan stick game yang berukirkan angka yang sama seperti yang ada di lengan jasadnya. Hantu Rebecca memasukkan semuanya ke dalam sebuah kotak kardus dan meletakkannya di atas meja Carol. Ia menulis pesan agar Carol menghubungkan semua bukti dan petunjuk itu, dan agar Carol meminta kenaikan jabatan setelahnya, karena Rebecca yakin bahwa tinggal tunggu waktu sebentar saja bagi Chad untuk masuk penjara. Setelah itu, di luar kantor polisi, hantu Rebecca menghampiri detektif Branson. Ia berdiri di sana dan mulai berbicara. Hantu Rebecca menceritakan bahwa ia memang menyukai cerita-cerita kasus pembunuhan dan cerita seram, tapi ia tak pernah menyangka bahwa dirinya akan dibunuh oleh seseorang, apalagi oleh remaja berusia 16 tahun. Hantu Rebecca kemudian melangkah dan melihat cahaya di depannya. Ia kemudian mulai menghilang, berubah menjadi percikan cahaya yang kemudian terbang di angkasa.
Endingnya memang kurang jelas, karena di sini tidak diceritakan apa motif Chad melakukan pembunuhan. Tapi yang jadi fokus bukanlah apa motif Chad dan bagaimana ia melakukan kejahatannya, tapi kenyataan bahwa hal seperti itu sering terjadi di dunia nyata, di mana banyak pelaku kejahatan yang memiliki begitu banyak kebencian dalam dirinya dan dilampiaskan kepada orang lain yang tak bersalah. Bahkan anak-anak remaja yang kurang pengawasan bisa saja menjadi salah satunya. Dari awal film, saya malah mengira salah satu dari detektif itu, yaitu detektif Branson, bisa melihat hantu Rebecca. Tapi ternyata tidak, karena tidak di-reveal di ending film. Tapi saya masih curiga sama detektif Branson. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.